Pembahasan kami pada hari ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Pertama, kita perlu mengetahui apa yang menjadi latar belakang pembentukan OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK ini dapat diartikan sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan dari pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Adapun tugas pengawasan dari industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK itu pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke 31 Desember 2013. Sedangkan lembaga keuangan mikro itu pada tahun 2015. Baik, kami akan lanjutkan bagian B, yaitu tujuan dari pembentukan OJK. Adapun tujuan dalam pembentukan OJK itu sendiri yang tercantum di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, disebutkan di dalam itu bahwa OJK tersebut dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen ataupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK ini juga, lembaga sangat diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh, sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi SDM atau sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Oke, slide berikutnya. Seterusnya, adapun visi dan misi OJK itu sendiri. Visi OJK itu adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.
Sedangkan misi OJK itu sendiri adalah yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta misi yang terakhir yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Baik, kami lanjut ke slide berikutnya. Adapun fungsi, tugas, dan wewenang dari OJK itu sendiri. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pada pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, disebutkan di sana bahwa tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap satu, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank, yang meliputi pertama yaitu perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Kedua yaitu kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Ketiga yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian paket, pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Seterusnya itu pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, misalnya yaitu manajemen risiko ataupun tata kelola bank. Selanjutnya juga terkait di dalam pengaturan lembaga jasa keuangan, baik secara bank ataupun non-bank. Adapun berbagai macam itu yaitu meliputi pertama menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Kedua, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Seterusnya, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Seterusnya, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Berikutnya, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Berikutnya, menetapkan peraturan mengenai tata cara penggunaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Terkait juga pengawasan lembaga jasa keuangan. Pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku atau penunjang
kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Berikutnya, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu. Seterusnya, melakukan penunjukan pengelola statuter. Berikutnya, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Berikutnya, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang terakhir, memberikan dana, memberikan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain. Selanjutnya, adapun nilai-nilai dari OJK. Nilai pertama itu integritas, bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Nilai kedua yaitu profesionalisme. Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Nilai ketiga yaitu nilai sinergi. Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Nilai berikutnya yaitu inklusif. Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Berikutnya yaitu visioner. Visioner ini yaitu memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan atau forward looking serta dapat berpikir di luar kebiasaan atau out of the box thinking. Seterusnya, adapun asas-asas dari OJK ini, yaitu asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai dalam peraturan perundang-undangan. Kedua yaitu asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Seterusnya adalah asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Berikutnya asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan atau OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berikutnya, asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir yaitu asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Struktur organisasi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Struktur organisasi OJK terdiri dari 1. Dewan Komisioner OJK, kedua, pelaksanaan kegiatan operasional. Struktur Dewan Komisioner terdiri dari 1. Ketua, kedua, Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik, ketiga, Ketua Dewan Audit. Pelaksanaan kegiatan operasional terdiri dari 1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategi 1, kedua, Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis 2, ketiga, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, keempat, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, kelima, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, dana pensiun, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, anggota Dewan Komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Baik, kami akan melanjutkan materi kami yaitu nomor 8, siapa saja pimpinan OJK. OJK dipimpin oleh 9 Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Ada berbagai cara susunan Dewan Komisioner tersebut yaitu 1. Seorang ketua, 2. Seorang wakil ketua, 3. Seorang kepala eksekutif pengawas perbankan, 4. Seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal, 5. Seorang kepala eksekutif pengawas industri keuangan non-bank, 6. Seorang ketua dewan audit, 7. Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, 8. Seorang ex officio dari Bank Indonesia, 9. Seorang ex officio dari Kementerian atau Keuangan. Jabatan yang ada di OJK yaitu untuk membantu tugasnya Dewan Komisioner mengangkat penjabat struktural maupun fungsional, antara lain yaitu Deputi Komisioner. Para Deputi Komisioner adalah penjabat yang langsung berada di bawah Dewan Komisioner. Berikut ini adalah ada 9 pembidangan Deputi Komisioner OJK. 1. Deputi Komisioner Manajemen Strategis 1. 2. Deputi Komisioner Manajemen Strategis 2A. 3. Deputi Komisioner Manajemen Strategis 2B. 4. Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas. 5. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1. 6. Deputi Komisioner Pengawas Modal 2. 7. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank 1. 8. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank 2. 9. Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Dalam mengembang fungsi dan tugasnya OJK yaitu memiliki pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, strategi OJK untuk merealisasikan visi dan misinya. Dalam rangka pencapaian visi dan misi, OJK ini sendiri memiliki beberapa strategi utama. Yang pertama itu adalah mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisah melalui harmonisasi kebijakan. Kedua, meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan. Maksudnya, strategi ini ditempuh melalui adopsi kerangka peraturan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kompleksitas ukuran integrasi dan konglomerasi sektor keuangan. Strategi berikutnya yaitu memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Di dalam strategi ini ditempuh dengan memberikan fokus pada penguatan likuiditas dan permodalan bagi seluruh lembaga keuangan, sehingga lebih tangguh dalam menghadapi risiko, baik dalam masa normal maupun dalam masa krisis.
berikutnya yaitu mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan. Selain dari mengatur dan mengawasi industri keuangan secara individual, OJK juga menganalisis dan memantau potensi risiko sistemik di masing-masing individual lembaga keuangan. Strategi berikutnya yaitu meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan. Budaya tata kelola dan manajemen risiko yang baik harus menjadi jiwa dalam kegiatan sektor keuangan. Untuk itu, OJK akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang setara di seluruh lembaga jasa keuangan. Strategi berikutnya yaitu membangun sistem perlindungan keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif. Strategi ini diperlukan untuk mengefektifkan dan memperkuat bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang selama ini masih tersebar, sehingga bersama-sama dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi. Saya akan melanjutkan menjelaskan pembahasan teman kami, yaitu bagaimana pembiayaan OJK. Dalam pembiayaan OJK ini ada beberapa bagian yang harus kita ketahui, yaitu satu, sumber pembiayaan OJK yang dimana merupakan anggaran OJK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dua, pungutan ke pelaku industri keuangan yang merupakan rencana OJK yang akan menarik pungutan dari lembaga keuangan di Indonesia. Tiga, praktik pungutan di luar negeri yang dimana merupakan lembaga keuangan pengawas yang melakukan pungutan di 80 negara di Indonesia. Demikianlah presentasi kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan notifikasi, serta jangan lupa like dan share